Ya halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan mereview. Ini dia, Vio FH3 ya. Sebelum reviewnya dimulai seperti biasa disclaimer dulu ya. Video ini nggak ada yang sponsorin, dengan kata lain. Ini dibeli dengan uang saya sendiri dan merupakan opini pribadi saya terhadap barang ini. Yuk kita mulai. Dari dusnya dulu. Dusnya ya tuh. Begitu. Tampak sampingnya kosong. Kosong. Belakangnya, ya cuman ada tulisan itu aja. Di dalamnya gimana? Di dalamnya dia ada buku panduan yang nggak akan saya baca ya. Di sini ada wadah yang isinya apa aja? Isinya ini. Casing hard case ya, ada lagi di dalamnya ini. Pouch ya. Di dalamnya lagi, waktu itu sih di dalam ininya ya, ada apa lagi? Ada ear tips ya, dan juga cleaning brush. Ada foam tips, vocal tips, balance tips, bass tips ya. Saya pakai yang bass tips. Oke. Dari si bagian sininya, ya udah, cuman ini aja. Oke, kita beresin dulu dusnya. Oke, yuk kita lihat ke earphone-nya ya. Oke, earphone-nya begini ya. Tuh. Sekalian aja kita bahas dari build quality-nya ya. Si build quality-nya nih, karena seperti biasa saya Kang Defect ya. Waktu unit awal beli nih. Waktu unit awal saya dapat si FH3 kena masalah driver flex. Driver flexnya tuh ya gimana ya? Kalau misalkan asal ditancepin ke kuping bunyi kerucuk-kerucuk dikit sih nggak masalah. Tapi yang di unit FH3 awal saya, ini misal udah nancep ke kuping kalian nih, misalkan nih kuping, nancep. Ini misalkan pala kalian goyang gini aja, dia bunyi kusrek gitu. Misalkan kalian gerakin rahang ya, buka mulut, dia bunyi kusrek ya. Ujung-ujungnya jadi dituker ya, diretur. Ya, kanan kiri kayak gitu. Ini unit kedua. Yang unit kedua nggak ada driver flex sama sekali. Pas masukin pun misal ditancap dia nggak ada kucruk-kucruknya. Ini gimana ya? Mungkin quality controlnya agak sedikit bermasalah ya, karena saya baca pun di Headfy ya. Banyak orang yang nyebutin ada masalah driver flexnya. Malah ada satu orang yang saya baca sih katanya malah jadi mati total ya dynamic drivernya. Itu gimana ya? Agak horor juga sebenarnya. Oke. Kalau misalkan dari build quality bodinya. Ini bodinya tuh mirip kayak FH7 tapi lebih kecil. Dan juga nggak ada si penutup ininya nih. Ini kelihatan ada gap-gapnya si faceplate ke bodinya ya. Kalau menurut saya sih agak sedikit gimana ya, kelihatan aja gitu, nggak seamless ya. Ya, paling dari body saya kritik itu aja sih. Dan juga paling dari kabelnya. Kabelnya ini kaku banget, bikin, ya itulah. Ngeselin ya, ngehandle-nya tuh gimana ya, handlingnya tuh nggak enak. Dan juga kalau misalkan kena ke badan kalian atau kena meja gitu ya, kalau ditancepin misalkan kayak saya ditancepin ke situ kena meja ya, ini kameranya kenapa tadi tuh kayak goyang sendiri ya, udahlah. Kalau misalkan ketarik-tarik tuh ada cable noise-nya ya. Kita langsung aja bahas ke sound quality-nya. Kalau sound quality-nya gimana? Sound quality-nya si FH3 itu ke arah V-shape tapi nggak bener-bener gimana ya, nggak V-shape yang bener-bener sampai V banget ya. Jadi gimana maksudnya? Si FH3 nih V-shape-nya tuh
Dia ada mid-chin bassnya di area sub bass. Si vokalnya dia nggak begitu mundur kayak V-shape yang ya classical V-shape biasanya kan mundur lah. Di sini enggak. Dan juga treble-nya ini extend, pakai banget ya. Dan sayangnya menurut saya sih agak sedikit pedes ya. Yuk kita mulai. Dari satu-satu dulu. Bassnya. Si bassnya FH3 ini tuh nggak bleber kemit, nggak bloated, cukup punchy, cukup speedy, bisa untuk double pedal. Saya rasa sih nggak cocok untuk bass head ya. Tekstur bass pun dia masih oke, bisa dapat remah-remah rumble-nya. Ini kalau nggak salah dynamic driver-nya pun beryllium ya. Oke, dari mid-nya. Mid-nya dia gimana ya? Terkesan agak tipis. Vokalnya tuh berasa kayak dikasih micin di area upper mid-nya. Jadi kayak lebih dia tuh pengen nampilin highlight ke arah clarity kali ya. Kalau misalkan biasa denger-denger daily-nya yang flat, dia tuh agak sedikit ini nitpicking sebenarnya, agak sedikit terasa kurang natural ya. Tapi meskipun kalau itu misalkan sih yang kurang naturalnya tuh ya cuman dipakai untuk enjoy lagu aja sih, malah jadi fun, kesannya tuh fun ya. Kalau dari treble-nya ini bener-bener extend banget ya. Dia pun si placement BA-nya di nozzle tuh, kelihatan nggak ya? Tuh ada BA-nya di corongnya ya. Dia tuh extend, airy banget, tapi ya ada tapinya. Minusnya tuh di artikulasi treble bawahnya agak gimana ya? Dia tuh kesannya malah kayak nampilinnya malah di yang frekuensi atasnya. Kayak gimana ya, suara simbal tuh mungkin nggak tahu juga sih pengaruh simpen BA-nya di nozzle atau gimana. Kayaknya tuh suara simbal crash, hi-hat segala macem tuh pendek banget ya. Decay-nya hilang, ekornya hilang. Jadi kesannya tuh kayak kurang artikulasi ya. Ekstensi dia extend, tapi adalah yang kerasa sedikit kurang refine ya, sedikit sih. Dan juga agak sedikit pedas ya. Kita masuk ke teknikalnya. Teknikalnya gimana? Si FH3 ini tuh dia dari stagingnya, dia luas tapi nggak begitu jauh ya si depth-nya ya. Ini lampunya mati, saya nggak bisa lihat wallpaper waifu ya. Ya si stagingnya itu saya rasa sih nggak begitu gambarin ruangan ya, tapi ya memang kalau dibilang luas sih ya luas. Oke, separasinya itu dia well separated ya. Semua bisa kepisah-pisah lah, pointing nunjukin misalkan arah vokal di mana, vokalnya apa, instrumen apa, itu gampang banget ya. Imaging, dari sisi imagingnya dia cukup bagus untuk nampilin asal letak suara ya. Jadi gimana ya, udah dapet lah, lumayan dapet sih rasa-rasa 3D sense-nya dapet. Detail ya, ini detail saya masukinnya ke bracket harganya, mungkinnya 2 jutaan. Untuk harganya, terutama treble-nya, dia itu udah bagus. Dan juga extend banget. Kalau misalkan dibandinginnya ke price bracket atasnya, ada sedikit kurang refine dikit sih sebenarnya ya. Kalau misalkan yang udah coba seri-seri di atasnya sih ini. Ya, kalau misalkan komparasi sama yang harganya dekat-dekat. Di-compare sama Shozi Rouge ya, apalah itu? Rouge ya. Si Shozi dia tuh lebih warm. Micin bassnya lebih lengkap. Kalau di sini cuman di area sub bassnya aja. Kalau di si Shozi dia lebih ke semua bassnya. Sub bass, mid bass, dan upper bassnya. Dia juga lebih warm ya.
Selain itu dia lebih smooth. Di sini dia lebih nyecring ya, lebih extend juga, tapi itu kesannya di si Xiaozi dia lebih natural ya, nggak tahu kenapa. Si Starfield dia udah jelas beda arah. Starfield dia ke arah Harman Target ya. Dia ngebas, bassnya bulat, agak boomy juga. Vokalnya tebel, treble-nya rolled off ya. Teknikal dari semua aspek jelas bagus ini ya. Kalau dibandingin sama yang si Xiaozi tadi, teknikalnya 11-12 lah. Di sini menang di detail retrieval aja ya. Kalau misalkan boleh deh di compare ke line up-nya Vio FH5 deh. Itu FH5 dulu saya pertama kali beli IM yang agak sedikit naik kelas ke mid, saya ke situ. Itu udah lama banget sih sebenarnya. Di FH5 tuh dia lebih warm, lebih nyantai suaranya, dan juga lebih refine sih, meskipun dia di FH5 tuh kerasanya agak sedikit smoothing ya treble-nya. Paling itu aja ya. Mungkin kalau ada yang mau komparasi sama IM lain ya tanyain aja lah di komen ya. Maunya di compare sama apa, nanti kalau notifikasinya masuk ya saya jawab. Dan juga kalau udah pernah saya pakai tentunya yang ingin di compare-nya ya. Jadi konklusinya gimana? Ini di harga 2 jutaan tuh layak gak sih? Kalau menurut saya sih layak. Tapi ada tapinya. Kalau misalkan kalian yang ngincer suaranya V-shape, tapi yang ngincernya tuh lebih pingin clarity sih kalau kata saya ya. Cuman balik lagi, ini tuh ya kayak tadi ada permasalahan mungkin hanya di batch yang ini aja sih. Mungkin ada sedikit masalah di quality controlnya, nggak tahu juga sih, tapi ya. Atau emang saya aja yang selalu suwe ya. Iya udah. Paling itu aja sih. Ini pun dari sisi MMCX-nya aman-aman aja, nggak ada wobble-wobble segala macem ya, nggak free spin juga. Paling itu aja, sekian dari saya. Seperti biasa, jangan lupa apabila videonya dirasa membantu ya, boleh like dan juga subscribe tentunya ya. Saya juga seperti biasa ingatkan lagi ya, jangan lupa untuk makan, minum, mandi ya, supaya tidak bau, tidur yang cukup, olahraga kalau sempat. Dah, sekian dari saya. Bye-bye.